Baik, perkenalkan nama saya Nugra Tangkedatu dengan NIM 224611118. Di video kali ini saya akan membuat pemrosesan paralel lebih cepat dibanding pemrosesan sekuensial. Pada metode sekuensial, semua langkah bubble sort dijadikan satu persatu oleh satu core saja. Sementara pada metode paralel, data dibagi menjadi beberapa bagian dan setiap core memproses bagiannya secara bersamaan. Akibatnya, pekerjaan yang biasanya dilakukan berurutan bisa selesai lebih cepat karena dibagi ke banyak proses pemrosesan sekaligus. Nah, di sini saya akan menuliskan. Import random ini digunakan untuk membuat data acak sebagai input sorting. Dan time ini dipakai untuk mengukur waktu eksekusi. Multiprocessing ini memungkinkan program menjalankan bubble sort secara paralel menggunakan banyak CPU core. Dan ini matplotlib python digunakan untuk membuat grafik perbandingan waktu antara metode sekuensial dan paralel. Blok ini mendefinisikan fungsi bubble sort dasar. Berfungsi menghitung panjang array, lalu melakukan dua loop untuk membandingkan elemen berurutan. Jika elemen kiri lebih besar, keduanya ditukar. Proses ini diulang sampai seluruh data terurut. Bubble sort di sini berperan sebagai pembanding. Kita akan melihat seberapa lambat metode biasa dibanding versi paralel. Di sini, karena sorting paralel menghasilkan beberapa potong data yang sudah terurut, blok ini membuat fungsi merge menggabungkan dua array terurut menjadi satu array terurut. Setelah salah satu array habis, sisanya langsung digabungkan. Fungsi ini sangat penting karena sorting paralel menghasilkan banyak subhasil yang harus disatukan kembali. Sini sel 4. Ini blok inti dari pemrosesan paralel. Data dibagi menjadi beberapa potongan sesuai jumlah proses misal 4. Setiap potong dikirim ke proses berbeda untuk disort menggunakan bubble sort. Kemudian semua proses selesai. Hasil sorting digabungkan bertahap menggunakan fungsi merge. Hasil akhir berupa list tunggal yang sudah terurut. Tujuannya blok ini adalah memanfaatkan banyak core CPU agar sorting berjalan lebih cepat dibanding metode biasa. Ini sel 5 membuat angka acak 8.000 angka acak dengan nilai antara 1 sampai 9.999. Data ini akan dipakai sebagai input untuk pengujian sekuensial dan paralel sorting. Tujuan blok ini adalah menyediakan data set realistik agar perbandingan performa lebih bermakna. Sel 6. Di sini timer dimulai. Bubble sort versi biasa dijalankan. Timer dihentikan. Blok ini memberi
baseline performa. Seberapa lama bubble sort berjalan tanpa paralel. Kita ke slide 7. Parallel sorting. Langkah sama seperti sequential. Timer dimulai. Fungsi parallel sort dijalankan. Timer dihentikan. Dan durasi dihitung. Blok ini membuktikan apakah paralel memberikan percepatan dibanding metode biasa. Slide 8. Blok ini menghitung beberapa metrik. Speed up, perbandingan waktu sequential versus paralel. Improvement, persentase percepatan, efektivitas paralel terhadap jumlah core. Verifikasi hasil, memastikan hasil sorting paralel sama dengan sequential. Tujuan blok ini adalah untuk memberi analisis objektif tentang performa kedua metode. 9. Blok ini membuat grafik batang yang menampilkan waktu eksekusi, eksekusi sequential dan waktu eksekusi paralel. Grafik ini digunakan sebagai bukti visual bahwa metode paralel memang lebih cepat atau sebaliknya. 10 di sini. Kesimpulan. Bagian terakhir ini menilai apakah sorting paralel benar-benar lebih cepat atau sorting sequential justru lebih cepat karena bubble sorts punya overhead besar. Nah, kita langsung jalankan. Nah, sini ada perbandingan waktu eksekusi bubble sorts. Sequential di 3.9581 detik dan paralel lebih cepat 1,55114 detik. Paralel lebih cepat 60.81%. Parallel processing berhasil meningkatkan performa sorting. Dan pengujian ini terlihat bahwa pemrosesan paralel mampu memberikan peningkatan performa dibanding metode sekuensial, terutama pada data yang besar. Dengan membagi beban kerja ke beberapa proses, waktu eksekusi bisa dipersingkat secara signifikan. Melalui percobaan ini, kita bisa melihat bagaimana konsep parallel processing diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap efisien program. Dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika saya langsung menjelaskan videonya tanpa mengetiknya terlebih dahulu.